Shalom untuk GSJ Fata. Kita kembali lagi untuk beribadah saat ini. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu, atas setiap kasih karunia-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu.
setiap firman yang kami sampaikan Tuhan. Biarlah kami akan semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin mempercayai Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Allah yang selalu menolong kami, setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan memuji Dia Juru Selamat dunia yang telah lahir dan datang untuk menyelamatkan kita.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sampai saat ini di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, kasih Yesus seperti sungai yang tidak pernah kering. Firman Tuhan diambil dari Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sampai melewati tahun 2020, itu adalah bukti bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini, kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sampai saat ini. Sementara banyak orang yang berduka karena kehilangan keluarganya, anggota keluarganya, atau sahabat-sahabat dan kenalan-kenalan yang lainnya. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak dapat mengukur betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ada banyak cerita tentang cinta kasih di dunia ini, ya. Namun kasih Tuhan nilainya jauh lebih tinggi dari semua kasih yang ada di dunia ini. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih-kasih yang ada di dalam dunia ini. Walaupun dunia ini dijadikan oleh Tuhan, tetapi dunia tidak mengenal kasih Tuhan. Dunia tidak mengasihi Tuhan, bahkan tidak mengasihi sesama. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya. Hari ini kalau kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari datangnya Tuhan ke dunia ini, Tuhan yang kaya, ya, dibuat menjadi miskin, atau Tuhan yang maha tinggi, ya, Dia mengambil posisi yang terendah untuk menjadi sama seperti manusia, untuk mengorbankan anaknya yang tunggal untuk dapat menebus dosa manusia. Dia datang sebagai penebus, Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu tidak berubah, ya. Artinya kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu terdapat di dalam Mazmur 117 ayat 2. Ada sebuah lagu yang terkenal di tahun 80-an, judulnya Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Lagunya seperti ini, saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, jadi lagu ini menceritakan kasih Yesus yang begitu indah di dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan kasih yang menghiasi hati dan jiwa, ya.
dikatakan bahwa setiap manusia tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dipegang kehidupan kita oleh tangan Tuhan sepanjang perjalanan kita. Kasih Yesus itu mengalir di dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering, ya. Dia selalu baru setiap hari. Kasih Yesus itu dikatakan membalut hatiku, ya, di dalam segala keadaan. Dan dalam kasih Tuhan kita itu selalu merasakan keteduhan. Nah, saudara, kasih manusia seringkali bersifat sementara, mudah sekali luntur, mudah sekali pudar, mudah sekali berubah, sangat bergantung dengan situasi dan kondisi. Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini gambaran kasih manusia yang bersifat sementara. Hari ini dia mengasihi dengan penuh, besok kasihnya berkurang, bahkan lama-kelamaan menjadi pudar, bahkan menjadi dingin. Tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang konsisten, tidak pernah berubah. Kasihnya tetap selama-lamanya, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ya, kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Ya, dalam kasih Tuhan ada kehangatan. Kalau kasih manusia seringkali dingin, di dalam kasih Tuhan itu ada kehangatan. Kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Atau sejahat apapun kita tidak bisa menahan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap mengalir. Kasih Tuhan tidak bisa dibendung. Kasih Tuhan tetap mengalir di dalam segala keadaan apapun. Dan kasih Tuhan mengalir terutama kepada hati-hati yang terbuka. Dan setiap hati yang terbuka akan merasakan keteduhan, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan ini. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua adalah kasih Tuhan itu sempurna adanya. Artinya kasih Tuhan itu penuh, kasih Tuhan itu utuh, kasih Tuhan itu lengkap, kasih Tuhan itu benar-benar kasih yang sejati, bukan kasih yang palsu, bukan kasih yang berpura-pura. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur atau meragukan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan begitu besar dan besarnya itu tidak terukur. Kasihnya Tuhan itu sangat besar dan lebar dan panjang dan dalam. Karena itu jangan kita bisa mengukur, karena kalau ditanya berapa lebarnya tidak terhingga, berapa dalamnya tidak terhingga, berapa besarnya tidak terhingga. Karena memang tidak bisa diukur. Kasih Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Karena dia bukan menebus dosa orang per orang, tetapi dia menebus dosa semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan dia berikan anugerah pengampunan atau anugerah keselamatan ini kepada setiap orang. Dan dia buktikan dengan kasihnya. Dan barang siapa yang mau membuka hati, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Karena kasihnya terus mengalir kepada setiap orang yang membuka hati. Tapi bagi orang yang tidak membuka hati, yang menutup hatinya bagi kasih Tuhan ini, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, di dalam kasih juga tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Karena kasih Tuhan itu bersifat memberi kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang hidup takut berarti tidak memiliki kasih Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan di atas bisa kita refleksikan di dalam diri kita. Apakah kita masih sering merasa takut, merasa tidak layak,
merasa khawatir, merasa gelisah, dan kita merasa bimbang dan lain sebagainya. Coba mari kita cek diri kita. Kalau itu masih ada dalam dirimu, maka berarti kasih Allah belum ada padamu. Itu sebabnya mari raih, terima kasih Allah yang begitu besar. Dia lahir untuk kita, Dia lahir untuk umat manusia. Itu sebabnya Dia datang sebagai manusia, supaya manusia mengerti kasih Yesus yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar terhadap kehidupan kita. Karena waktu kita merasakan ketakutan, berarti kita sedang ada di luar kasih Tuhan. Tetapi ketika kita merasakan damai, tentram, dan kita merasakan satu keteduhan di dalam hati dan jiwa kita, berarti kasih Tuhan terus mengalir setiap hari di dalam hidup kita. Dan kita tanpa khawatir untuk masa depan kita, untuk keadaan kita ke depan, kita terus tidak khawatir dan kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, bukan cuma rasa takut akan penerimaan, tapi juga rasa takut akan hukuman dosa. Kasih Allah yang sempurna dinyatakan di dalam Yesus seharusnya melenyapkan rasa takut, rasa berdosa, ya. Dan itu sebabnya kita harus meninggalkan dosa supaya kita memiliki kedamaian dan ketentraman di dalam hidup kita. Karena dosa kita ditanggungnya di kayu salib, sehingga kita punya jaminan akan hari esok, ya. Sebab saudara, mari kita miliki kasih Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita semuanya sebelum Yesus datang ke dunia ini, kita orang berdosa, kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak pernah melihat terang. Ya, karena Tuhan tidak pernah menyatakan sebelum Dia datang. 400 tahun manusia tidak melihat pernyataan Allah. Manusia hidup di dalam kegelapan terombang-ambing. Tapi ketika Yesus datang, ya, Dia mempunyai visi dan misi untuk mendamaikan manusia dengan Allah, supaya manusia menerima keselamatan, supaya manusia hidup di dalam terang, supaya manusia hidup di dalam damai. Karena inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Dia akan meninggalkan kedamaian bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah kasih yang sempurna. Kita tidak perlu hidup dalam rasa takut lagi, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan sudah semestinya kita juga membagikan kasih yang sempurna ini pada orang-orang yang di sekitar kita, bahwa kasih yang dari Allah, kasih yang sejati, kasih yang memberi kedamaian, kasih yang memberi keteduhan di dalam hati kita. Yang terakhir, kasih Tuhan tidak bersyarat, ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bahkan dikatakan Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang seringkali bersyarat, ya. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, dan kita tidak mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Nah, Lukas 6 ayat 32 mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Tidak ada nilai tambahnya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Dia menyerahkan bagi kita semua, ya.
Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 juga dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Yesus datang ke dunia ini, atau Allah mengutus Yesus, itu menunjukkan kasihnya yang besar. Bahkan Yesus bukan hanya diberikan kepada kita atau diberikan kepada dunia ini, tetapi itu anak yang tunggal dikorbankan supaya kita juga memperoleh keselamatan dari Tuhan, ya. Jadi bukan hanya menganugerahkan, tetapi juga Allah mengorbankan anaknya. Apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup melakukan apa yang dilakukan Allah. Manusia tidak sanggup, ya. Seringkali manusia tidak berani mengorbankan sesuatu untuk kebaikan, ya, untuk sesuatu yang menjadi berkat, ya, untuk memberi, berkorban. Jarang manusia melakukan, karena kenapa? Belum memiliki kasih Kristus. Ketika kita memiliki kasih Kristus, kita semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena kita sudah ada di penghujung tahun 2020 atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami, dan kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, tidak sama dengan Allah-Allah yang ada di dunia ini, yang sebenarnya bukan Allah. Karena kami tahu kasih-Mu, kasih yang tidak pernah berubah, kasih-Mu selalu konsisten Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kasih-Mu tetap sama Tuhan, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau telah memelihara sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Manusia seringkali kasihnya berubah-ubah, kasih manusia seringkali berpura-pura, tetapi kami memiliki Engkau yang memiliki kasih yang sempurna, sehingga kasih yang Kau berikan Tuhan adalah kasih yang seutuhnya terhadap hidup kami. Dan kami bersyukur juga bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Engkau mengasihi kami tanpa ada imbalan apapun, karena memang itulah kasih yang sesungguhnya. Dan kami juga boleh menikmati kasih yang tanpa syarat. Engkau hanya meminta kepada kami untuk kami menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, karena memang Engkaulah Allah satu-satunya di muka bumi ini yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih. Kami terus berdoa bagi jemaat GSD Ephrata Bandung. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berkati, Tuhan terus jaga, lindungi, teguhkan hati, setiap hati mereka Tuhan, supaya mereka terus boleh mengandalkan Tuhan, hidup mereka boleh berfokus kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus berjalan di dalam terang dan kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami dapat naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus jaga, lindungi, walaupun kami tidak bisa beribadah tatap muka, tapi kami bisa saling berkomunikasi melalui media yang ada, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara ini, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepolisian, tentara nasional Indonesia. Tuhan tolong berkati semua mereka, supaya mereka dapat mengemban tugas mereka dengan sungguh-sungguh tanpa ada maksud-maksud lain, ya Bapa. Tapi mereka bekerja dengan sekuat tenaga. Dan kami bersyukur Tuhan
Walaupun kami di bangsa ini beda budaya, beda suku, beda agama, beda dalam banyak hal Tuhan, tapi kasih-Mu mempersatukan dan kami boleh terus menikmati Tuhan, karena kuasa-Mu telah nyata bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh menikmati ibadah dengan rasa damai, rasa tenang, dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain walaupun kami berbeda-beda. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau tutup acara ibadah online ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat-Nya turun ke atas kita. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat-berkat jasmani, berkat materi, Tuhan kirimkan kepada orang yang mengasihinya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.